Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang udah klik video aku dan masih setia nontonin videonya aku. Nah, ini jadi pemandangan di depan rumah, ada sekolah SD dan banyak banget tanaman-tanaman buah. Dan alhamdulillah di desa itu masih sejuk ya, beda kalau di kota itu udaranya udah mulai panas. Ini aku lagi videoin adik aku lagi beresin kaca, lagi ngelap kaca gitu. Alhamdulillah punya adik yang masih gadis, jadi kebantu gitu untuk beres-beres rumah. Nah, selagi adik aku lagi beresin di atas rumah, aku lagi mau masak buat hantaran-hantaran ke saudara atau tetangga. Jadi di desa aku itu punya adat istiadat, kalau udah puasa 10 terakhir atau 10 malam terakhir itu kita punya adatnya kayak hantar-hantaran makanan gitu, misalnya ke saudara, kayak orang yang lebih tua dari orang tuanya aku gitu. Jadi ini aku lagi mau bikin tekwan. Sebenarnya aku udah masak ikan, tapi ini penambahannya mau bikin tekwan. Oh iya, gimana nih kalau 10 malam terakhir di daerah kalian? Apakah ada acara kayak aku atau seperti hari-hari biasa di bulan suci Ramadan? Biasanya sih ada juga untuk 10 malam terakhir itu kayak ada yang itikaf di masjid, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan di 10 malam terakhir tentunya. Oh ya Moms, ini adalah kali pertama aku bikin video tentang daily vlog aku di rumah. Sebenarnya biasanya kan aku bikin video itu tentang budgeting, anggaran rumah tangga dan sebagainya. Tapi kali ini aku pengen juga videoin salah satu keseharian aku, dimana di bulan suci Ramadan itu selain kegiatan puasa terus ibadah, ini juga aku mau nge-share keseharian aku di bulan suci Ramadan. Nah, jadi ini aku lagi ulek ketumbar sama bawang putih dan bawang merah. Kalau biasanya sih ini ditambah sama ebi atau udang kering gitu ya, biar tambah enak gitu. Dan ini aku juga udah irisin bengkoang biar tambah enak. Maaf ya Moms, kalau di video aku ini kameranya hanya di situ-situ aja, karena ini adalah kali pertama aku bikin daily vlog memasak. Ternyata super ribet banget ya kalau videoin kita lagi aktivitas kayak gini, karena biasanya kan aku kalau di dalam rumah nggak ada siapa-siapa, itu aku masaknya nggak pakai hijab atau nggak pakai baju panjang kayak gini, karena kalau lagi masak itu bener-bener gerah nggak sih Mam? Nah, ini karena aku lagi bikin video jadi aku coba pakai hijab. Sebenarnya sih kalau kita udah terbiasa dengan sesuatu itu lama-kelamaan akan nyaman juga, tapi karena aku belum pernah atau nggak biasa jadi ya kayak gini, keringetan di mana-mana. Aku salut juga ya sama para moms yang bikin video sambil masak, sambil beres-beres. Itu bener-bener ternyata nggak semudah yang aku tonton. Ternyata di balik sebuah video yang indah itu ada sebuah keriuhan yang luar biasa. Apalagi kalau kita mempunyai baby sama kayak aku, kadang tuh anak tuh kadang yang nangis tiba-tiba di saat kita lagi bikin video, lagi masak, jadi kayak buyar semua gitu loh. Aku sering banget nontonin channel YouTube-nya Kak Marissa Handayani ya. Di situ dia bikin video tentang kesehariannya dia, tentang ibu rumah tangga, beres-beres rumah, masak, ngurus 2 anak. Itu aku salut banget. Rumahnya bener-bener rapi, terus bersih. Aku kadang termotivasi ya. Kadang penyakit malas aku tuh kadang kambuh ya. Apalagi kalau udah misalnya urus anak dari pagi, terus tiba-tiba kita harus kayak masak lagi untuk suami pulangnya, itu benar-benar butuh tenaga yang ekstra. Tapi kalau aku liatin video teman-teman yang lain yang beres-beres rumah, itu aku
termotivasi lagi, oh iya ya, kalau rumah bersih tuh enaknya di kita juga, jadi pikiran, hati itu jadi tenang gitu. Kalau rumah berantakan pasti tambah runyam gitu ya. Dan aku ini juga masih tinggal sama orang tua dan pengen juga kayak teman-teman yang lain punya dapur sendiri, pengen ngerombak rumahnya. Kadang tuh kalau nontonin video kalian yang udah punya rumah tuh tambah termotivasi buat nabung biar cepet terkumpul uangnya dan bisa bikin rumah sendiri dan bikin dapur yang aku inginkan. Nah, ini aku udah tumis bumbunya dan mau aku pindahin ke kuah ya. Tadi aku masukin bengkoang sama apa ya tadi, oh ebi. Nah, jadi ebi atau udang kering itu enak banget ya kalau dimasukin ke kuah tekwan biar tambah sedap gitu. Nah, ini aku lagi cari jamur kuping ya, kalau bahasanya di daerah Palembang tuh. Aku nggak nemu mama tuh letaknya di mana, sampai lupa, itu aku lagi cari-cari. Biasanya sih kalau lagi masak kayak gini ada mama yang bantuin, tapi karena mamanya lagi ke kebun jadi aku masaknya sendirian. Sebenarnya banyak suka dukanya kalau tinggal sama orang tua. Enaknya itu kita ada yang bantuin jagain anak, masak dan urus rumah. Tapi ya dimanapun enaknya tinggal sama orang tua, lebih enak tuh kalau punya rumah sendiri ya, karena kita bisa atur bentuk dan kondisi rumah kita. Jadi doain ya teman-teman, semoga yang belum mempunyai rumah ataupun yang masih ngontrak, semoga kita semua cepat mempunyai rumah impian kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini aku lagi iris-iris daun bawang sama daun sop untuk kuah tekwannya biar tambah wangi ya. Nah, ini dia kuah tekwannya udah siap, alhamdulillah ya. Dan ini bener-bener wangi banget ya, menggugah selera banget. Dan tekwannya juga udah empuk. Tuh, buat kalian yang mau tahu resepnya silahkan komen aja ya. Sebenarnya sih mudah banget bikin kuah tekwan. Cuman kalau kalian mau tahu resep dari aku bisa di komen aja ya. Nah, ini aku lagi siapin rantangnya, mau hantarin ke tetangga dulu. Kalau udah ke tetangga baru ke saudara-saudara dari sebelah bapak sama mama. Untuk rantang pertama ini aku isi nasi, terus untuk rantang kedua aku kasih lauk ikan yang udah aku masak, tapi aku nggak ke-record ya karena bener-bener sibuk tadinya. Nah, ini anak aku udah mulai bosen dan dia udah mulai mau ngerecokin aku. Di sini untuk rantang ketiga ya aku isi tekwan, terus untuk rantang terakhirnya aku kasih minuman. Oh ya, tadi aku lupa, untuk tekwannya aku kasih kayak mihun gitu. Ini aku pakai mihun raja biar tambah enak tekwannya ya. Nah, jangan salpok sama suara anak aku ya, ini dia udah mulai bener-bener nggak tahan lagi mau aku gendong. Kadang tuh bener-bener lucu ya moms, kalau bikin video anaknya tiba-tiba bangun terus kita harus berhenti dulu bikin videonya, tapi ini bikin mood aku jadi tambah semangat nantinya kalau misalnya video ini aku tonton lagi dengar suaranya dia. Nah, ini dia udah selesai, aku nyusun rantangnya dan siap aku antar ke rumah tetangga. Tapi ini aku nggak bisa nge-record ya karena malu juga ya ke rumah tetangga bawa HP terus di videoin gitu. Jadi aku skip untuk video ke rumah tetangganya. Nah, setelah aku memasak dan
hantaran makanan ke tetangga dan saudara. Ini aku mau unboxing paketan aku dari Shopee. Jadi ini ada toples untuk kue lebaran atau bisa juga untuk bumbu-bumbu dapur, karena ini kayak kaca tapi dia bukan kaca ya. Ini bener-bener bagus, terus kuat banget tuh, sampai susah banget aku bukanya. Dan ini ada kayak karetnya gitu, jadi bener-bener kedap udara. Dan ini ada ukuran berapa ya, aku lupa ya, pokoknya aku sebutnya panjang aja ya. Ini ada yang panjang kayak gini, aku pesennya 2. Terus ada yang pendek gini tuh, cantik banget ya. Jadi selain kalian isi kue lebaran, bisa juga nantinya kalian isi dengan bumbu-bumbu dapur. Jadi sangat bener-bener multifungsi banget untuk toples ini. Sebenarnya sih ada ukuran satu lagi ya, yang kayak tingginya tuh kayak menengah gitu, tapi aku nggak pesen. Nah, bisa ditumpuk kayak gini untuk yang pendeknya tadi, bener-bener estetik menurut aku ya. Kalau kalian mau samaan untuk toples ini, bisa lihat linknya di description box, udah aku cantumin linknya ya. Dan untuk paketan yang kedua, ini aku pesen pakaian one set kayaknya ya. Ya bener banget. Jadi untuk produk-produk aku beli di Shopee ini adalah hasil Sikin Fans lebarannya aku. Kalian bisa tonton videonya ya, gimana cara aku nabung buat dana lebaran. Nah, ini aku beli one setnya, ada atasannya tuh, ada kayak karetnya itu wudhu friendly, terus ada juga kancingnya, bisa busui friendly juga, dan ini celananya. Nah, ini aku review dulu ya. Tuh, jadi warnanya ini kayak ke pink orenan gitu, karena pencahayaannya ini terlalu terang ya, aku pakai cahaya matahari, jadi warnanya itu kayak bener-bener ke oranye, padahal ini agak ke pink gitu ya. Untuk bahannya ini adalah bahan crinkle, kalau nggak salah aku baca di link produknya. Dan ini menurut aku bener-bener bagus untuk kegiatan kita sehari-hari. Dan untuk paketan ketiga atau paketan terakhir, ini aku pesan stiker wallpaper gitu. Nah, ini motifnya itu motif kayu ya, yang kayu muda kalau nggak salah. Kalian juga bisa lihat di deskripsi ya, yang mau samaan kayak aku. Nah, ternyata itu ada goresan untuk stikernya, tapi nggak apa-apa, ini kan banyak juga ya, karena lembarannya panjang, jadi bisa aku potong aja untuk ada goresan ini. Untuk motif dari wallpaper ini banyak banget ya, bisa kalian lihat nanti di tokonya. Jadi aku pilih ini motif kayu muda. Kalau kalian yang mau samaan, bisa check out aja di tokonya. Nanti rencananya mau aku tempel di meja belajar ini biar tambah menarik meja belajar aku, karena stiker yang ada di meja belajar ini udah bener-bener kayak kotor gitu ya, dan udah lecek juga. Oke, mungkin segitu aja videonya dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.